Peringkat sistem pendidikan Indonesia pada tahun 2023 berada di urutan ke-67 dari 203 negara. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Reno Fadliansah, saya berasal dari SMA Negeri 1 Barat Magetan, Jawa Timur. Berhubungan dengan yang saya sampaikan di awal, ada banyak sekali hal-hal yang memengaruhi peringkat sistem pendidikan suatu negara, mulai dari motivasi belajar siswa, kurikulum yang diterapkan, metode pembelajaran, dan lain-lain. Langsung saja, jika saya menjadi Menteri Pendidikan Indonesia, ada 3 hal yang ingin saya lakukan. Yang pertama adalah merubah sistem ujian tulis, kedua reformasi terhadap kurikulum, dan yang ketiga apresiasi terhadap siswa berprestasi. Yang pertama adalah merubah sistem ujian tulis PTS, PAS, atau PAT, SMP, SMA dengan ujian lisan atau praktek. Kenapa? 1. Ujian lisan dapat mengukur kemampuan berpikir kritis, penalaran, kreativitas, dan improvisasi. Ujian lisan memungkinkan peserta didik untuk kreatif dalam menjelaskan pemahaman mereka tentang pelajaran yang telah mereka dapatkan secara mendalam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga secara spontan. Berpikir kritis dan penalaran sangat dibutuhkan pada jenjang pendidikan setelah SMA. Bahkan tes perguruan tinggi negeri yang kita kenal dengan SNBT mengutamakan penalaran dan berpikir kritis dalam soal-soalnya. Hal ini merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam dunia yang semakin kompleks. Kedua, ujian lisan dapat melatih kemampuan komunikasi dan public speaking. Tidak ada mapel apapun yang memaksa siswa untuk berlatih public speaking. Padahal public speaking merupakan keterampilan penting dalam banyak profesi dan situasi kehidupan. Dengan ujian lisan, jika ingin mendapatkan nilai yang memuaskan, peserta didik mau tidak mau harus bisa mengkomunikasikan jawaban, pendapat, ataupun ide-ide mereka secara jelas, terorganisir, dan meyakinkan. Dengan demikian, peserta didik akan otodidak untuk belajar public speaking mulai dari SMP. Dan saat memasuki SMA, mereka sudah memiliki kemampuan dasar public speaking yang akan mengembangkannya. Sehingga saat lulus sekolah, mereka telah mendapatkan 2 skill yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan, yaitu berpikir kritis dan public speaking. Untuk mata pelajaran seperti olahraga, pendidikan kewirausahaan, seni, teknologi informasi komunikasi, dan semacamnya, ujian praktek lebih efektif daripada ujian tulis, karena dapat mengukur keterampilan dan kemampuan peserta didik secara lebih komprehensif. Tidak hanya untuk mapel-mapel seperti itu, mapel seperti kimia, fisika, biologi, ujian praktek bisa dijadikan opsi oleh guru sebagai pengganti ujian tulis ataupun lisan. Ujian praktek lebih relevan dengan dunia nyata daripada ujian tulis, karena ujian praktek mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam situasi yang lebih nyata. Selain kelebihan-kelebihan yang telah saya sampaikan, ada manfaat lain, yaitu yang pertama, ujian lisan atau praktek dapat memungkinkan guru untuk memantau perkembangan belajar peserta didik secara langsung dan memberikan umpan yang lebih personal, dan tentu dapat mengurangi potensi kecurangan. Yang kedua, jika saya menjadi Menteri Pendidikan adalah saya akan melakukan reformasi terhadap kurikulum. Kenapa kurikulum saat ini saya anggap kurang efektif? Karena yang pertama, kurikulum yang saat ini diterapkan di Indonesia masih terlalu berfokus pada materi pelajaran yang bersifat hafalan dan teoritis. Kedua, kurikulum masih belum disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, kurikulum tidak memperhatikan kebutuhan dan minat siswa. Jika saya menjadi Menteri Pendidikan, yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan melakukan reformasi besar-besaran dalam penyusunan kurikulum untuk memastikan bahwa keterampilan praktis dan kebutuhan dunia kerja menjadi fokus utama. Keterlibatan aktif dari para pakar industri akan saya tekankan untuk memastikan bahwa kurikulum mencerminkan tuntutan pasar kerja. Selain itu, integrasi keterampilan abad ke-21 juga menjadi prioritas dalam penyusunan kurikulum. Pembelajaran akan lebih berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, penalaran, dan pemecahan masalah agar lulusan dapat bersaing secara global. 2. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran akan ditingkatkan untuk mendukung pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kondisi zaman saat ini. Dengan memanfaatkan teknologi, pembelajaran dapat menjadi lebih menarik dan efektif dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh lulusan di era digital. Ketiga adalah memberikan ruang kebersamaan bagi sekolah dan guru dalam mengadaptasi kurikulum. Jadi, tidak semua sekolah harus menerapkan kurikulum yang telah saya tetapkan. Setiap sekolah dapat mengadaptasi kurikulum yang sesuai untuk daerahnya masing-masing yang didasari pada aspek-aspek lokal seperti minat bakat siswa di wilayah tersebut, budaya, sejarah, atau tantangan regional tertentu yang dapat meningkatkan minat, keterlibatan, dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, jika saya menjadi Menteri Pendidikan, yang akan saya lakukan adalah apresiasi terhadap siswa berprestasi. Yang kita ketahui sekarang, beasiswa paling umum pada jenjang pendidikan SMP SMA sederajat adalah beasiswa PIP atau Program Indonesia Pintar yang ditujukan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Namun sejauh ini, beasiswa yang ditujukan kepada peserta didik yang mendapatkan nilai tinggi kurang terrealisasi. Jika saya menjadi Menteri Pendidikan, saya akan menganggarkan dan memastikan bahwa dana BOS setiap sekolah juga digunakan untuk beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi di bidang akademik. Caranya adalah
dengan memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang mendapatkan 3 besar paralel seangkatan tiap semesternya. Penghargaan dapat berupa uang, pembebasan biaya sekolah seperti buku penunjang pelajaran, majalah sekolah, ataupun kalender. Apresiasi memberikan insentif yang kuat bagi siswa untuk mencapai hasil akademik yang tinggi. Dengan adanya apresiasi, siswa merasa terdorong untuk belajar dengan giat dan mencapai prestasi yang memenuhi syarat untuk mempertahankan atau memperoleh keuntungan-keuntungan tersebut. Hal ini secara langsung mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar dengan lebih serius dan tekun. Selain itu, apresiasi semacam ini juga dapat meningkatkan motivasi siswa dengan memberikan rasa percaya diri. Ketika siswa mendapatkan apresiasi, hal ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan akademik mereka, tetapi juga mendorong psikologis yang kuat. Mereka merasa diakui atas usaha dan prestasi, sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk belajar dan mencapai hasil yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, jika saya menjadi Menteri Pendidikan, perubahan-perubahan yang akan saya terapkan adalah 1. Merujuk pada sistem pendidikan. Saya akan pastikan bahwa setiap sekolah harus memiliki lulusan yang dapat bersaing secara global dengan cara berkolaborasi dengan pakar-pakar industri dan menekankan skill-skill yang dibutuhkan di abad ke-21 pada pembelajaran. Kedua, motivasi belajar siswa juga menjadi kunci utama dalam pembelajaran. Perubahan yang saya terapkan juga merujuk pada hal-hal yang dapat menumbuhkan motivasi peserta didik untuk belajar. Sekian, terima kasih.